Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Menjua-jua aman banta kerina kegelangan Tuhan, kami teman-teman kami permata Genduari si jadi bahan renungan dibuat Ibas Yohanes 19 ayat 28 sampai 30. Yesus mate kenca bagai ia te Yesus maka enggodung kerina dahinna janah gelase bagi si tersurat Ibas pustaka si badia nina Yesus muas aku Ibas ingan dai lin sada tambe dem anggur si macem dicelupkan kalak dai bunga karang kubas anggur jenari cuk kena ku batang isop kenca bagai idulu kena ku biber Yesus icep Yesus anggur jenari nina nggodu jenari mungkuk takalna mate iya si barem pengogen kata di bata kekalangan di Tuhan sekali nari sapa kami kerinana permata shalom ya ngomongin shalom nih dulu bahasa rumah skala shalom ya menjua-jua man banta kerina adina inan dulu ibas buku bimbingan skala J katakan di atas paling atas itu Jumat Agung kemudian konfesi dosa dalam konfesi GBKP itu apa bagi pihak kurang lebih jana si jadi teman tak mekap ninandai jedang godung tapi sudah selesai dalam bahasa Indonesia tujuannya guna kai sadar pertama memahami arti dosa merefleksikan kematian Yesus di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia dan yang kedua berkomitmen untuk menyelesaikan segala dosa yang seringkali kita lakukan sambil berkata sudah selesai karena Yesus sudah menyelesaikannya bagi kita. Nah, kegelangan Tuhan bicara karena dosa. Bicara soal dosa ini adalah hal yang baik bagi orang yang buruk. Nah, konvensi GBKP menjelaskan bahwa dosa merupakan penyalahgunaan kebebasan yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia dan di mana manusia itu menolak menerima kedudukannya sebagai ciptaan dan ingin menjadi setara ataupun sama dengan Allah itu sendiri. Dampaknya pemberontakan yang dilakukan manusia tapi dosa naena maka sadar lebih keterasingan dari Allah. Kemudian keterasingan dari sesama lingkungan makanya haruskah benda ia akhirnya bersusah payah di dalam menjalani hidupnya untuk mencari nafkahnya dan juga menderita. Jadi itu dampak dari dosa. Kita tidak mampu melepaskan diri kita dari perbudakan dosa. Makanya biak-biak marah, iri, dengki, cian, berjut, bosan, banyak lagi hal negatif yang lainnya. Itu semua ada karena keberdosaan, karena dosa kita kepada Tuhan. Jadi kegelangan di Tuhan, bahkan ketika aku berbuat baik, namun orang tidak membalas apa yang kulakukan baik itu dengan hal yang baik, aku bisa saja marah. Kenapa aku bisa marah? Karena dosa. Jadi semua yang kita lakukan, jikalau tidak ada ketulusan hati, tidak ada keikhlasan, tidak ada kesadaran bahwa kita adalah anak-anak Allah yang sudah ditebus mahal oleh Allah dengan darah Yesus Kristus. Kalau tidak ada kesadaran itu, maka semua hal yang baik kita lakukan percuma karena semuanya adalah dosa. Kegelangan di Tuhan, permata yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, itulah pentingnya, betapa pentingnya darah Yesus Kristus itu untuk ada dalam diri kita.
Itulah pentingnya kehadiran Yesus itu dalam kehidupan kita. Kenapa Yesus datang ke dunia? Ya untuk itu. Karena apa? Kalau kita baca Roma 3 ayat 10 sadasa 10 2, mari ras-ras kita ngogesa kegelangan di Tuhan. Ibas cakap karui bacakan kami mat bandu kam kerina. Lalin ICP si pentar, lalin ICP sindarami di bata. Kerina manusia ngonilah ibas di bata nari, kerina yang gomacik lalin ICP erbahan sinahuli, sada pelang. Dinabas ayat nasi 10 kan bagian B katana bagenda. Lalin ICP bujur ilebe-lebe di bata. Jadi memang pada dasarnya karena dosa itu tidak ada satupun lagi kita yang baik di hadapan Tuhan. Kerina kita ngomalkan alu dosa, makanya haruslah itu dibayar mahal oleh darah Kristus. Jadi kegelangan di Tuhan, seperti itulah Yesus Kristus mempersembahkan dirinya. Sebenarnya bukan hanya untuk menebus kita, tapi juga supaya kita menjadi manusia yang benar-benar manusia. Bukan manusia yang benar-benar manusia, manusia yang tahu diri, manusia yang pada akhirnya nanti bisa juga memanusiakan manusia lainnya. Nah, itulah yang dilakukan Yesus sebelum sampai dia kepada penyalipan. Jadi banyak ajaran-ajaran, banyak pengajaran-pengajaran yang Tuhan Yesus berikan kepada manusia. Walaupun di saat dia melakukan pengajaran-pengajaran itu, banyak cemooh yang dia dapatkan, banyak hinaan yang dia dapatkan, dia bahkan jadi buronan dan sebagainya. Tapi dia mengajarkan kita sebelum dia sampai kepada penderitaan yang sebenarnya, yakni penyalipan. Itu semua dilakukan Yesus supaya apa? Supaya kita menjadi manusia yang mengenal Tuhan Allah Bapa. Sepenting apakah saat ini Yesus buat kita? Seperlu apakah kita terhadap Yesus Kristus? Seringkali terjadi pemberhalaan di dalam hidup kita, dan itulah akibat dari dosa. Kita melakukan kebaikan sebenarnya bukan untuk Tuhan, tetapi untuk kita, supaya kita populer, supaya kita dilihat baik, supaya kita dikenal oleh orang-orang banyak, maka kita melakukan kebaikan. Dan jikalau itu tidak direspon baik oleh orang banyak, kita emosi, kita marah, sebenarnya kita sedang memberhalakan diri kita sendiri. Jadi teman-teman yang dikasihi Yesus Kristus, permata sekalian, banyak sekali hal di dalam hidup kita yang kita jadikan berhala. Apa-apa saja contohnya. Handphone, Android kita sering sekali menjadi berhala, membuat kita lupa kepada Tuhan. Tuhan Yesus menjadi bukan lagi prioritas kita. Teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sangat banyak sakal buena, televisi, bahkan rondong rupe megati jadi berhala. Makanya maka bagianin kami, iya mari PA teman, ayolah kita PA malam minggu ini. Iya, aku mau ngantar adik aku ini pula aku. Sebentar dulu, minggu depan lah. Nanti nggak bisa lagi aku ketemu sama dia. Kegelangan di Tuhan, hati-hati. Pasangan hidup kita pun bisa jadi berhala, bisa jadi saingannya Tuhan. Jumanta, ladang kita itu bisa menjadi saingan Tuhan. Apakah tidak ada saingan yang lebih berat bisa kita berikan kepada Tuhan sehingga benda mati kita jadikan saingannya Tuhan? Permata yang dikasih Tuhan, mari kita lebih berpikir tentang bagaimana supaya aku semakin dekat dengan Tuhan, ketimbang bagaimana supaya aku semakin dekat dengan si kawan ataupun si doi. Doi itu apa ya? Dia orang istimewa, pacar lah gitu ya. Karena apa? Semakin kamu dekat dengan Tuhan, percayalah kamu akan semakin didekatkan dengan orang yang baik Tuhan rasa untuk kamu. Amin. Ya. Jadi permata yang dikasih Tuhan, Yesus mati di kayu salib, janah kai dinandai, gurung nina, sudah selesai. Itu yang dikatakan oleh Yesus untuk mengakhiri segala penderitaannya dan mengakhiri segala apa yang sudah dia lakukan untuk kita sebagai bentuk ketaatan dia kepada Tuhan. Jadi kita seharusnya mengatakan hal yang sama, sudah selesai dengan segala dosaku. Karena apa? Karena Tuhan sendiri sudah menyelesaikannya untukku terlebih dahulu. Tapi ini bukan hal yang gampang, permata yang dikasih Tuhan. Kenapa kami katakan demikian? Seekor singa
seekor singa, apakah mungkin dia berkata kepada singa yang lain, "Bro, aku pagi lanai hatiku mencukup. Aku nggak mau lagi makan ayam, aku nggak mau lagi makan daging, aku mau vegetarian aja. Aku mau makan sayur-sayuran, tahu dan tempe dan sebagainya." Mungkinkah seekor singa mengatakan hal yang demikian? Anak singa sekalipun sudah punya naluri untuk makan daging. Karena apa? Bagaikan biakna janah kita manusia bagai kamu. Begitu kita dilahirkan, kita sudah punya biak keberdosaan. Jadi akan sangat sulit, walaupun kamu punya niat baik, jatuh-jatuhnya itu akan kepada dosa juga kalau bukan Yesus Kristus yang ada di dalam kita. Jadi Ateku mengatakan penyakit itu bisa disembuhkan ketika vaksinnya didapatkan. Nah, keberdosaan juga merupakan penyakit. Tapi penyakit ini berbeda dari penyakit-penyakit yang kita sering lihat. Bisa penyakit ini kita selesaikan kalau kita bisa mendapatkan vaksinnya. Apa vaksinnya? Darah Yesus. Darah Yesus sudah Tuhan berikan kepada kita. Saat ini tinggal bagaimana kita meresponnya, tinggal bagaimana kita mau mendapatkannya. Ada usaha dong. Untuk mengambil vaksin tadi juga, kalau misalnya flu, perginya kemana? Ke kedai, ya kan begitu? Bukan berdiam diri di rumah, ke kedai atau ke apotek. Nah, vaksinnya Yesus ini juga ada usaha yang perlu kita lakukan untuk mendapatkannya. Apa? Pemujian kepada Allah dengan sungguh, penyembahan kepada Allah dengan sungguh. Akhirnya vaksin itu boleh kita terima dan kita bisa mengalahkan dosa dan mengatakan kepadanya sudah selesai. Waduh, oke. Jadi permata yang dikasih Tuhan, takut akan Tuhan adalah awal dari segala pengetahuan. Maka hormatku kepada Tuhan yang membuat aku nantinya bisa bijaksana untuk menjadi seorang pemuda, memilah-milah mana yang harus kulakukan, mana yang tidak, mana yang harus kudekati, mana yang tidak, kemana aku harus pergi, kemana aku tidak boleh pergi. Jadi itu yang mau kami katakan dalam PA kita kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan boleh menjadi berkat buat kita semua. Semoga apa yang kami sampaikan boleh menjadi satu modal bagi kita semua untuk kita bisa katakan sudah selesai terhadap dosa-dosa kita. Jangan salibkan Yesus untuk kesekian kali. Biar sama sekali saja Yesus dipakukan ke kayu persilang. Biar sama sekali saja Yesus digombangi kalak sileba. Jadi permata yang dikasih Tuhan, mari kita satukan hati kita di saat yang seperti ini. Kami rasa kita perlu berjibaku bersama untuk apa? Untuk memperkenalkan Kristus yang sudah hidup dalam diri kita masing-masing. Karena apa? Karena begitu mahal Yesus telah menebus kita. Amin.